kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Jadi Ibu mau mengabsen dulu. Coba didengar namanya baik-baik ya. Ya, Bu. Albert Setiawan. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Sylvia. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Oke, jadi semua pada hari ini hadir ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, nah ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, saya diminta kepada Najwa untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Najwa. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Najwa atas kesediaannya hari ini memimpin doa. Ya, semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya bisa berjalan dengan baik dan ilmu yang Ibu berikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau sedikit mereview kembali tentang materi kita minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Materi apa? Penduduk Indonesia. Tentang penduduk Indonesia. Ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertiannya penduduk? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Coba Andika. Andika, bisa? Pengertiannya penduduk. Ada? Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu daerah dalam waktu tertentu. Ya, jadi penduduk itu adalah ya sekelompok orang, ya sekelompok manusia yang menempati wilayah atau daerah tertentu. Kira-kira apa gunanya kita mempelajari materi ini? Materi tentang dinamika kependudukan. Ada yang tahu? Ya, apa gunanya kita mempelajari tentang dinamika kependudukan? Supaya kita bisa mengetahui tentang perubahan ya, perubahan yang perubahan dalam kependudukan ya di daerah tersebut atau di wilayah tersebut. Oke? Nah, coba Ibu mau tampilkan dulu ya. Jadi ini materi kita pada hari ini ya, topik materi kita pada hari ini yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Nah, coba dilihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian dapat membandingkan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia, kemudian menjelaskan persebaran, komposisi, pertumbuhan, dan kualitas penduduk, dan mampu nanti membuat laporan hasil diskusi mengenai dinamika kependudukan Indonesia, baik itu dari jumlah, persebaran, komposisi, pertumbuhan, dan kualitas penduduk, ya, dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, kemudian dapat berpikir kritis dan kreatif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ya, jadi ini kalian sudah sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi nanti Ibu akan membagikan lembar kerjanya, ya LKPD-nya. Kemudian kalian mendiskusikan pertanyaan atau masalah-masalah yang ada di LKPD-nya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, coba kalian perhatikan dulu mengenai peta kepadatan penduduk yang ada di layar, ya. Nah, coba apa yang kalian bisa amati dari peta kepadatan penduduk di atas? Nah, bagaimana persebaran? Kalau kita lihat bagaimana persebaran penduduk di Indonesia, apakah merata atau tidak merata? Tidak. Merata ya. Ya, kenapa? Karena ada daerah yang padat penduduknya dan ada daerah yang jarang penduduknya. Jadi daerah yang berwarna hijau ini, ya, ini yang berwarna hijau stabilo ini menunjukkan daerah yang jarang penduduknya, ya. Sedangkan yang berwarna orange ini adalah daerah yang padat. Ini bagi kelompok di LKPD-nya, ya. Silakan dilihat, nah. Coba diperhatikan dulu lembar kerjanya, nah. Diperhatikan dulu lembar kerja peserta didiknya.
2 dan 3. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kelompok 2 kalian mendiskusikan ya pertanyaan yang ada di halaman berikutnya itu ya nomor 4 saja ya. Jadi ada kondisi itu di nomor 4 pertanyaannya. Nah, silakan didiskusikan ya. Nah, kemudian di kelompok 3 itu kalian mendiskusikan, coba dilihat LK-nya. Dibuka LK-nya. Nah, ini kalian mendiskusikan pertanyaan nomor 5 dan 6. Bisa dipahami 2 pertanyaan. Oke? Nah, jadi silakan kalian bekerja ya. Silakan cari sumber belajar baik di buku paket atau di internet ya. Kalian menggunakan HP-nya bisa ya. Jadi kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya tersebut. Ibu beri waktu selama 15 menit ya, 15 menit untuk mendiskusikan tugas yang ada di LKPD. Bantu bacakan komandan saja. Bantu bacakan itu. Jangan cepat menulis. Mau mana nih? Bikin lagi. Mana komandannya? Ada di rumah. Kalau sudah, kita lanjut ke presentasi hasil diskusi kelompok ya. Nah, kita mulai dulu dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah siap? Nah, saya minta satu orang anggota kelompoknya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Suaranya dikasih keras ya, nak? Yang lain, kelompok yang lain coba disimak ya hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kalau ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kita kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, bandingkan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia. Berdasarkan tabel data kependudukan dunia tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Kalian sudah mendengarkan tadi? Sudah menyimak? Sudah menyimak hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah? Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? Kelompok 2 dan kelompok 3? Kita kasih dulu dari kelompok 2. Coba. Apakah dampak bagi negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup besar? Yang bisa jawab dari kelompok 1. Andika. Oke. Silakan Andika dijawab. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang sangat tinggi akan menimbulkan ledakan penduduk di Indonesia, yaitu pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam rangka waktu yang relatif pendek atau singkat. Nah, tadi sudah Andika jawab bahwa dampak bagi negara Indonesia terhadap jumlah penduduknya yang sangat besar itu bisa menimbulkan namanya ledakan penduduk ya. Oke, bisa dipahami Rufiana? Ya, jadi dengan jumlah penduduk yang besar itu ya yang cepat itu bisa menyebabkan terjadinya ledakan penduduk di suatu wilayah atau di suatu tempat ya. Ledakan penduduk artinya pertumbuhan penduduk yang
cepat dalam waktu yang relatif singkat. Ya, selesai kelompok 1 ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Diskusi kelompok kita pada hari ini itu sudah selesai ya. Jadi saya minta kalian membuat kesimpulan ya. Buat kesimpulan masing-masing ya. Setiap kelompok membuat kesimpulan masing-masing mengenai hasil pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti kalian ya, saya minta satu orang setiap kelompok itu membacakan hasil kesimpulan diskusi kelompoknya. Oke? Piramida penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Kelompok penduduk berdasarkan usia, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan usia belum berulang. Nah, coba perhatikan dulu, kembali ke sini. Ya. Jadi ini tadi ini kita belajar mengenai dinamika kependudukan ya. Jadi dinamika kependudukan itu adalah perubahan jumlah penduduk ya pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor tadi yang tadi Ibu sampaikan di awal pembelajaran ya. Jadi ada faktor kelahiran, kemudian ada faktor kematian, dan ada faktor migrasi atau perpindahan. Ya, jadi bagaimana kegiatan pembelajaran kita ini? Apakah kalian sudah memahami mengenai dinamika kependudukan khususnya di negara Indonesia? Sudah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, saya minta kalian menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini di kertas-kertas selembar, kemudian nanti di kertas kecil saja ya. Kemudian nanti kalian tempelkan refleksi pembelajaran kita pada hari ini di pohon refleksi yang ada di kelas kita. Ya, bisa? Nah, kemudian coba diperhatikan lembar kerjanya. Nah, di situ di lembar kerjanya ada tugas mandiri, ada tugas individu. Ya, jadi nanti itu tugas individunya ya dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah, kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Minggu depan itu kita akan membahas materi tentang dan fauna, ya, keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, ya. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, Ibu ingin menyampaikan pesan kepada kalian, ya, untuk selalu tetap menjaga kesehatan